Selamat pagi semua. Masih semangat ini? Oke, tetap semangat meskipun sudah lelah banyak kegiatan hari ini, tapi tetap semangat karena kita hari ini masuk di mata pelajaran sejarah. Kita akan mulai dulu dengan doa, nanti satu arah akan berdoa. Terima kasih berdoa dan sebelum kita mulai, Pak Guru akan menyapa dulu kalian semua. Apa kabar kalian hari ini? Ulang ya, kalau ditanya apa kabar kalian hari ini, jawab dahsyat, hebat, luar biasa. Ulang. Sekali lagi. Apa kabar kalian hari ini? Dahsyat, hebat, luar biasa. Sekali lagi, apa kabar kalian hari ini? Dahsyat, hebat, luar biasa. Oke, berikan tepuk tangan untuk kalian semua. Hari ini kita akan belajar topik tentang kehidupan manusia masa praaksara, khususnya pada masa berburu dan meramu. Yang kedua masa bercocok tanam, dan ketiga masa perundagian. Dan ini tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari. Pada akhir pembelajaran diharapkan peserta didik mampu yang pertama memahami masa berburu dan meramu, masa bercocok tanam dan perundagian. Yang kedua menganalisis masa berburu dan meramu. Pada akhir pembelajaran kita akan mengadakan diskusi kelompok seperti biasa. Jadi diharapkan keaktifan peserta didik. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita main tebak-tebakan dulu. Coba ada yang bisa jelaskan ini gambar apa ini? Gambar siapa yang berburu? Manusia atau manusia purba. Yang berikutnya. Ini gambar apa? Manusia. Manusia sedang sementara bercocok tanam. Mereka sementara menanam apa ini? Padi, entah itu padi atau jagung, yang pasti mereka sementara menanam. Nah, kalau yang ini? Coba. Ini sementara membuat apa? Sementara bekerja, betul. Tapi lebih tepatnya sementara membuat logam. Dari ketiga gambar tersebut, bagaimana kalian dapat menyimpulkan enggak makna dari ketiga gambar tersebut? Ada yang bisa? Satu orang coba bisa. Berarti ada kemajuan. Nah, sesuai dengan topik yang kita pelajari mulai dari masa berburu, masa bercocok tanam, dan masa perundagian. Artinya kita akan mempelajari kehidupan manusia yang berkelanjutan, yang setiap masa itu mengalami perkembangan. Mulai dari masa pertama, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan, atau di sini masa berburu atau meramu, sama itu. Tingkat sederhana. Asal-usul manusia purba Indonesia masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli. Manusia purba pada masa ini bergantung sepenuhnya pada alam dengan berburu dan mengumpulkan makanan. Jadi ingat ya, manusia itu sangat bergantung pada apa? Pada alam. Jadi mereka makan itu caranya dengan berburu rusa, berburu babi hutan. Kalau tidak ada hewan, mungkin mereka ambil buah-buahan. Mereka berburu dengan tangan kosong, tetapi tidak menggunakan tangan kosong, tapi menggunakan alat tertentu sesuai perkembangan otaknya yang masih terbatas. Alat yang digunakan juga masih sederhana. Tulang. Tuh. Ya. Temuan alat dari batu Indonesia paling banyak berupa kapak perimbas, alat-alat serpi, dan alat-alat dari tulang. Jadi ingat ya, apa hasil kebudayaan dari zaman berburu? Yang pertama apa? Ingat dulu. Ingat baik-baik, jangan sampai lupa. Adalah batu. Yang kedua, kayu. Yang ketiga, tulang. Jadi ingat ada dua ya, masa berburu dan meramu. Pertama apa? Tingkat awal, dan kedua tingkat lanjut. Jadi manusia purba hidup zaman dulu itu mereka hidupnya nomaden. Masih ingat materi yang lalu kan? Apa itu nomaden? Pindah tempat. Masa bercocok tanam. Ini diperkirakan terjadi sekitaran 1500 tahun sebelum Masehi, dan pada masa ini manusia sudah mengenal yang namanya bercocok tanam.
ada menhir dan kubur batu. Jadi ini merupakan peninggalan atau hasil kebudayaan pada masa bercocok tanam. Yang berikutnya, yang terakhir adalah masa perundagian. Ada. Mendengar? Mendengar? Ada. Sekarang kita akan lanjut di pekerjaan kelompok. Mer akan bagikan LKPD diskusi kelompok dan akan kalian kerjakan mulai dari sekarang, mulai pembagian kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Kalian akan menganalisis, mengidentifikasi kehidupan masa berburu, kehidupan sesuai dengan ada di kelompok Terus apa yang dicari? Pertama itu mulai dari aspek sosialnya, aspek ekonominya, peninggalan kebudayaan, serta aspek-aspek pendukung yang lainnya. Dari bebas, kalian bisa cari di internet dan menggunakan buku PDF yang Ner bagikan. Masih ingat ya tadi, cari aspek sosialnya, ekonominya. Ayo ini, coba buka. Bisa cari di internet, bisa cari di situ bisa. Kelompok 2, so mengerti bagaimana membuat. Ada yang masih bingung? Kalau yang masih bingung apa-apa nanti jelaskan. Jadi kan sudah dibagikan kelompok sesuai kelompok itu kelompok 2 masa berburu dan masa meramu tingkat lanjut. Jadi yang akan kalian beramu kelompok 3 aman? Semua ngerti atau masih bingung? Masih bingung? Sesuai kelompok di sini. Kelompok 3 mencari tentang masa bercocok tanam. Jadi yang akan kalian cari untuk ini sebentar. Untuk itu sebentar gercakan yang bukan materi. Yang format PDF. Jadi yang akan kalian pola kan sama ekonomi, sosial, budaya, dan juga bebas nak tergantung dari apa yang tercantum di buku format online itu. Ya. Lebih banyak aspek lebih bagus. Tuh. Tapi sebelum presentasi, setunjuk dulu Pak Bapak, nanti Bapak akan cek kalau itu sudah bagus atau tidak. Ya anak-anak. Aman? Aman? Ya. Jadi kalau belum mengerti, ini nanti sebentar. Oh, yang Google Drive, yang tes yang dulu buka ya. Nanti buka dulu yang buku itu. Oke? Kalau ada apa-apa silakan bertanya dan semangat. Sudah, boleh. Waktu habis. Silakan untuk kelompok 1. Yang kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan tentang masa berburu dan meramu tingkat awal. Oke. Silakan kelompok lain untuk memberikan sanggahan, tanggapan, pertanyaan kepada kelompok 1 dari sekarang. Bagaimana ciri-ciri kehidupan dari masa berburu dan meramu pada tingkat awal? Jadi seperti itu ya pertanyaan. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Silakan kelompok lain. Kelompok 2 ini bertanya, alat-alat apa saja yang digunakan saat masa berburu dan meramu tingkat awal atau sederhana? Terima kasih. Ciri-ciri manusia masa berburu dan mengumpulkan makanan. 1. Masyarakatnya bersifat nomaden. Mereka hidup mengembara, pindah dan tumbuh
Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 yang sudah melakukan presentasi. Ya. Silakan duduk, kita lanjutkan kelompok 2. Dari kelompok 2 akan mempresentasikan topik kami, yaitu masa berburu dan meramu tingkat lanjut. Yang pertama, ekonomi mereka seperti masyarakat pada masa berburu dan meramu tingkat lanjut sudah bercocok tanam. Bertanya apa alat-alat yang digunakan pada masa berburu tingkat lanjut. Mau bertanya dari kelompok 1, hasil kebudayaan dari hasil kebudayaan dari peninggalan berkelanjutan. Oke, bagus sekali untuk kelompok 2, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3. Sistem kebudayaan pada masa ini mengalami perkembangan. Mereka telah mempunyai konsep tentang alam dan kehidupan. Setelah kematian mereka, percaya bahwa roh seseorang tidak benar dalam dunia. Yang presentasi dari kami, kelompok 3, jika ada yang bertanya. Bagaimana perkembangan teknologi pada masa berkelanjutan? Pada masa bercocok tanam. Oke, jadi kayaknya begini, diluruskan. Bagaimana kehidupan, berikan contoh. Berikan contoh bagaimana salah satu kehidupan yang mereka jalani pada zaman bercocok tanam dan beternak. Itu bahasa sederhana. Dibahas tentang kalau yang sebelumnya itu ada kata semi-sedenter, kalau sekarang itu ada sedenter. Berarti sudah apa? Sudah menetap. Kalau sebelumnya mereka itu tinggal di gua yang disebut tadi abri sosros, itu gua dalam bahasa Perancis. Dan demikian untuk kelompok 3 yang sudah presentasi, berikan tepuk tangan dulu. Silakan kelompok 4. Bagaimana tata mereka membuat alat-alat berburu dan dalam kehidupan mereka. Dan demikian juga presentasi dari kelompok 4. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan duduk. Dan terima kasih untuk semua kelompok yang sudah melakukan presentasi. Berikan tepuk tangan untuk kalian semua. Dan sebelum kita lanjut ke kuis, kita akan review singkat dulu materi kita hari ini. Jadi ada berapa kelompok masa yang orang pelajari saat ini? Pertama, masa apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Karena jaringan itu. Kita akan akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Dipersilakan satu orang untuk berdoa tutup. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Tapi sebelumnya, izinkan saya berdoa menurut agama dan kepercayaan saya, yaitu Kristen dan Protestan. Mari berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah berdoa. Amin. Oke, terima kasih dan selamat berjumpa minggu depan.